Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati, amma ba'du. Ayyuhal ikhwatu fillah wa akhwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk saling menasihati untuk kebaikan dan agar kita sama-sama bisa tetap di atas jalan sunnah dan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Kemudian pada malam hari ini sekedar untuk mengingatkan saja kembali kepada kita semua bahwa di antara hal yang mungkin juga kita ingat bersama bahwa di antara contoh hidup atau teladan hidup yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita, yang itu mungkin sudah menjadi jalan hidupnya seseorang yang mengikuti petunjuk Nabi SAW dan mengikuti jalannya para Nabi SAW, adalah mungkin kondisi yang kebanyakan kita mengalaminya, yaitu Allah Subhanahu wa taala jadikan pengikutnya para nabi itu mayoritasnya adalah orang-orang yang tidak diberikan dunia, dalam artian tidak memiliki harta yang banyak, dan juga tidak orang-orang yang memiliki kedudukan yang sehingga dengan itu melalaikan mereka dari mempelajari sunnah dan mengamalkannya. Ini juga sudah kita ketahui semua bagaimana dalil yang menunjukkan hal ini ucapannya Abu Sufyan ketika diutus oleh, waktu dia belum masuk Islam ya, ketika diutus oleh orang-orang Quraisy untuk meminta bantuan kepada Kaisar Romawi Heraklius pada waktu itu, yang mana Heraklius ini adalah raja Romawi yang paham tentang kitab Injil sehingga dia tahu ciri-ciri nabi yang akan diutus, nabi terakhir, dalam Sahih Bukhari Muslim, dalam Sahih Bukhari namanya. Nah, ketika diutus di sana, sudah kita ketahui semua waktu itu Heraklius bertanya kepada utusan orang Quraisy ini dengan beberapa pertanyaan. Di antara pertanyaan yang diajukan oleh dia tentang sifatnya nabi ini sekaligus juga sifat pengikutnya nabi, atau menurut dia kata-kata dia orang yang mengaku sebagai nabi ini. Yang waktu itu dijawab dengan jujur oleh Abu Sufyan. Di antara pertanyaannya, dia mengajukan pertanyaan kepada Abu Sufyan, yaitu ayat ba'uhu du'afa'uhum am aghniya'uhum. Apakah yang menjadi pengikutnya Nabi itu adalah orang-orang yang lemah di antara mereka, dalam artian orang-orang rendahan di antara mereka, tidak punya dunia, tidak punya kedudukan, atau justru orang-orang yang kaya, orang-orang yang punya kekuasaan? Maka dijawab oleh Abu Sufyan waktu itu dengan mengatakan bal du'afa'uhum, bahkan justru pengikutnya adalah orang-orang yang rendah di antara mereka. Kemudian waktu itu Heraklius menjawab dengan pengetahuan yang dia ketahui dari kitab Injil. Dia mengatakan hum atba'ur rusul, memang mereka itulah pengikutnya para rasul alaihi wasallam. Dan di sini Ibnu Hajar menerangkan bahwa memang yang menjadi yang dominan dari pengikutnya para nabi alaihi wasallam, kalau antum baca dalam Al-Quran, antum akan dapati rata-rata pengikutnya para nabi itu adalah orang-orang yang tidak punya dunia. Karena biasanya orang-orang yang punya dunia ketika disampaikan dakwah kepadanya, dia akan mesti memikirkan untuk mempertahankan dunianya dulu sehingga susah untuk menerima ajakan doa para nabi alaihi wasallam. Maka ini salah satu di antara kondisi yang kalau sebagian besar kita mengalaminya, hendaknya tidak menjadikan kita sedih. Karena alhamdulillah, sekali lagi saya katakan, kita merasa bangga dengan sunnah, dan kita tahu dunia itu, seandainya dunia itu mulia, seandainya dunia itu baik, maka mestinya orang yang paling mulia di kalangan manusia, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, adalah orang yang paling utama mendapatkannya. Padahal sudah kita ketahui Rasulullah SAW sendiri dalam masalah rezeki saja, bagaimana doanya beliau? Allahumma ij'al rizqa ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qutan. Ya Allah, jadikanlah rezeki keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu secukupnya. Makanan yang sekedar untuk mencukupi
mencukupi dirinya, tidak berlebihan. Kalau ada yang memahami, mungkin Rasulullah SAW itu miskin waktu belum ada negeri-negeri yang ditaklukkan sehingga makanan belum ada, belum banyak. Maka ini juga tidak benar. Rasulullah SAW tetap hidup dalam keadaan demikian sampai beliau meninggal dunia. Meskipun telah banyak negeri-negeri yang waktu itu ditaklukkan oleh kaum muslimin seperti Khaybar ya, yang kaya dengan kormanya, sehingga kemudian wilayah itu dikuasai oleh kaum muslimin sehingga korma banyak yang datang ke kaum muslimin. Rasulullah SAW tetap tidak pernah kenyang selama 3 hari berturut-turut dalam hal makanan. Kata Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Masyabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mundu qadimal Madinah min ta'amil burri salasa layalin tibaan hatta qubida sallallahu alaihi wasallam." Tidak pernah keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenyang selama 3 hari berturut-turut memakan gandum selama datang ke Madinah sampai wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sebabnya padahal banyak makanan? Sebabnya adalah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau datang kepada beliau harta, makanan atau kebaikan semua langsung dibagikan kepada kaum muslimin sampai habis. Sampai habis. Atau tahu dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ketika sebagian Ansar, sahabat dari kalangan Ansar meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan, meminta lagi diberikan sampai habis semua yang ada pada diri beliau. Kemudian beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Ma yakun indi min khairin falan addakhirahu ankum." Wahai kaum muslimin, wahai umatku, kebaikan apapun yang aku miliki, maka aku tidak pernah menyimpannya sedikit pun, menyembunyikannya sedikit pun dari kalian. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang sangat penyayang kepada umatnya, yang sangat semangat untuk memberikan kebaikan kepada mereka, yang benar-benar mencontohkan kepada kita teladan yang baik dalam menjalankan kehidupan ini. Oleh karena itu sekali lagi saya katakan, kondisi yang dialami oleh sebagian ikhwan, maka itu bukan merupakan pertanda keburukan. Meskipun kita tidak mengingkari bahwa tidak mesti orang yang ngaji salaf itu harus miskin. Tidak mesti orang yang ngaji salaf itu harus miskin, karena kebaikan dalam agama yang namanya zuhud tidak mesti harus miskin. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah nabi yang kaya. Apa kita katakan Nabi Sulaiman tidak zuhud? Maka dia tidak terlalu orang yang zuhud. Akan tetapi kekayaannya tidak membuat lalai dari agama. Ya kan begitu. Oleh karena itu Imam Ahmad waktu ditanya apa artinya zuhud yang sebenarnya, apa artinya zuhud yang sebenarnya, maka beliau menjawab waktu ditanya ayu syai'in az-zuhdu fi dunya, apakah pengertian zuhud dalam kehidupan di dunia? Beliau mengatakan qasrul amal. Zuhud itu hakikatnya adalah pendek angan-angan, tidak panjang angan-angan. Baik kamu orang kaya atau orang miskin, bisa untuk bersikap zuhud dengan cara tidak panjang angan-angan. Orang miskin tapi angan-angannya panjang ya sama saja. Miskin tapi kemauannya untuk dunia banyak, cuma kebetulan nggak dikaji saja. Dengan panjang angan-angannya pun tidak dapat dia dunia. Ini namanya orang rugi 2 kali seperti ini. Jadi kontrol amal man idza amsa qala la usbi. Orang yang angan-angannya pendek, yaitu orang yang ketika dia berada di waktu pagi, maka dia mengatakan saya khawatir tidak mencapai waktu sore lagi. Walhasil itulah pengertian zuhud yang sebenarnya. Jadi tidak bertentangan. Sebagian sahabat juga ada yang kaya, akan tetapi pengertian dari zuhud yang sebenarnya adalah orang yang di dunia ini memikirkan persiapannya untuk hari kemudian, karena dia tahu bahwasanya hidup di dunia ini cuma sementara, dan begitulah kehidupan yang dipilih oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun kita harus hati-hati, kalau Allah Subhanahu Wa Taala menakdirkan kita untuk mendapatkan kekayaan, maka kita hati-hati, karena bagaimanapun fitnah harta itu besar. Fitnah harta itu besar. Rasulullah SAW waktu mengatakan inna likulli ummatin fitnatun wa fitnatu ummati al-mal. Sesungguhnya masing-masing umat itu ada fitnahnya, dan fitnahnya umatku adalah harta. Ini menggambarkan kepada kita bahwa harta itu bukan masalah yang sepele. Antum mungkin pernah baca hadis ketika Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab keluar dari rumah dalam keadaan lapar ya. Kemudian Nabi SAW juga keluar dalam keadaan lapar. Jadi beliau SAW tidak pernah kenyang sementara umatnya lapar ya. Alaihissalam. Yang kemudian akhirnya Nabi SAW mengajak Abu Bakar As-Siddiq dan Umar radhiyallahu anhum ke rumahnya seorang sahabat. Kemudian dipotongkan kambing, diminumkan susu.
Setelah selesai makan, apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Walladzi nafsu biyadihi la tus'alunna an hadzal na'im yaumil qiyamah. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, sungguh-sungguh kalian akan ditanyakan tentang nikmat yang kalian rasakan ini pada hari kiamat. Padahal mereka makan dalam keadaan lapar. Nah, oleh karena itu masalah nikmat, masalah kekayaan yang kita gunakan kita harus perhatikan. Kita harus lihat kalau memang kita butuhkan, gunakanlah sesuai dengan kebutuhannya. Jangan berlebihan. Anak ingat dulu si Abdul Muhsin di Madinah ditanya, bagaimana hukumnya seorang penuntut ilmu yang memakai HP yang ada kameranya? Maka beliau mengatakan ini sangat tidak pantas seorang penuntut ilmu memiliki HP yang seperti itu. Pertama, tujuannya HP sendiri adalah untuk SMS sama telepon. Belum lagi masalah kamera nanti bisa digunakan untuk hal-hal yang menyimpang, maksudnya hal-hal yang tidak benar. Sampai beliau mengatakan seperti itu. Jadi ini bisa dikatakan keluar dari fungsi daripada HP itu yang sebenarnya. Misalnya ini contoh yang beliau bawakan, tidak sepantasnya misalnya seorang penuntut ilmu melakukan hal yang demikian. Walhasil sekali lagi tidak menunjukkan bahwa orang itu harus selalu miskin, sama sekali tidak. Akan tetapi tidak menjadikan dunia sebagai tujuan utama. Karena untuk kita ketahui semua bagaimana nasihatnya Rasulullah SAW tentang kehidupan di dunia. Dalam sabda beliau dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, waktu Rasulullah SAW mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Jadilah engkau di dunia seperti orang yang asing, orang yang sedang merantau, atau orang yang terus-menerus melakukan perjalanan. Semua orang sepakat mengatakan orang yang merantau, bagaimanapun dia senangnya di negeri perantauan, mesti dia rindu kepada kampung halamannya, kan begitu. Sekarang kampung halamannya orang mukmin yang sebenarnya di mana? Di surga. Sebelum orang tua kita Adam dan Hawa diturunkan dari surga atau diusir ke dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka tinggal? Adalah di surga, kan begitu. Oleh karena itu dunia ini bukan tempat menetap. Bahkan dunia ini adalah tempat menerima hukuman. Iya kan? Diturunkan mereka berpulau ke dunia adalah karena ingin dihukum karena melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian Allah beri taubat kepada mereka. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi, ya kan? Maka Adam pun menerima kalimat dari Rabb-nya, kemudian Allah berikan pengampunan kepada dia. Dua orang tua kita telah diampuni dan telah kembali kepada kampung halaman, ke surga kembali, kedua mereka. Sekarang tinggal kita anak cucunya bagaimana di dunia ini. Oleh karena itu Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, Imam Ahlus Sunnah dari kalangan tabi'in yang terkenal dan sangat kuat dalam meriwayatkan hadis Rasulullah SAW, sampai sebagian pendapat mengatakan dia adalah tabi'in yang terbaik. Nah, dia waktu pertama kali Khalifatul Ar-Rasyid Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, dia pernah menulis nasihat kepada khalifah ini untuk mengingatkan Umar bin Abdul Aziz adalah seorang yang takwa, bahkan seorang ahli hadis yang terkenal. Dia ini memberi nasihat supaya jangan lalai dan paham hakikat dunia. Ditulis nasihatnya dalam sebuah tulisan. Setelah pembukaan nasihat dia mengatakan, amma ba'du fa inna dunya daru dha'nin wa laysat bidari iqamatin wa inna ma ukhrija ilaiha adamu uqubatan. Amma ba'du, adapun selanjutnya, maka ketahuilah bahwa dunia itu adalah negeri tempat perantauan, bukan negeri tempat menetap. Dan sesungguhnya Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke dunia ini untuk menerima hukuman, bukan untuk bersenang-senang. Maka itu hakikat daripada dunia. Dan hendaknya masing-masing kita memahami akan kenyataan ini. Meskipun saya lagi saya tekankan, ini tidak berarti kita kemudian memilih atau menginginkan saya lebih baik jadi orang miskin saja, karena ini juga tidak benar. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang pantas bagi kita. Yang paling penting adalah kita mensyukuri apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan bagi kita. Apalagi kalau kita dimudahkan dengan kebaikan, kita mensyukuri Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hidayah untuk mengenal sunnah, untuk mau mengikuti agama yang benar. Ini merupakan anugerah yang besar yang antum mungkin bisa saksikan. Kebanyakan dari manusia saat ini banyak yang tidak mengenalnya. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kepada kita yang terbaik.
Kita ridho terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan bagi kita. Ada sebuah asar dari Al Hasan Ibnu Ali atau Husain